Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Semua nabi satu tauhid, semua nabi satu Tuhan, semua nabi satu tujuan, hanya mencari ridhonya Tuhan. Semua nabi hanya sebagai pencerah umatnya atau mengajarkan apa yang diwahyukan, memberi contoh ke umatnya masing-masing. 25 Rasul, hanya 4 kitab suci yang diturunkan sebagai mukjizat atau sebagai pedoman agar umat tetap di jalan kebenaran. Setiap masa kenabian selalu ada penghalang atau yang menjadi pengingkar dengan apa yang diajarkan nabinya di zamannya atau juga setelah kematian nabinya, terlebih tauhidnya. Setelah itu Tuhan mengangkat nabi yang lain dan membawa syariat yang berbeda. Tauhidnya pasti sama, akan tetapi cara penyampaiannya mungkin berbeda-beda. Semua nabi satu tauhid, semua nabi yang mengutus Tuhan agar memberi pencerahan ke umat. Umat nabi sebelumnya menjadi 72 golongan. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi 73 golongan. Terpecahnya menjadi golongan, ada yang memang ingin berpisah dari umat nabinya dan hanya ingin agar dapat selamat dari perpecahan umat. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan Islam karena hidup ada perjanjian kepada Tuhan yang telah meniupkan ruh atau yang menciptakan ruh, dengan kata lain meniupkan saat di kandungan ibu. Jasad manusia berasal atau melalui proses bapak ibu. Bukan berarti ruhnya bapak dan ibu itu Tuhanmu. Tuhan pencipta semua makhluk yang nyata maupun yang gaib. Tuhan maha besar, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha luas, Tuhan maha menyebutkan semua makhluknya, meliputi semua makhluknya, dan zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua ciptaannya. Kebanyakan umat manusia yang beragama beranggapan ruh dengan Tuhan mereka samakan, entah ruh siapa saja, entah yang dibekali kitab suci nabinya atau yang nabinya tidak dibekali kitab suci, bahkan nabinya dianggap Tuhan. Yang nabinya dibekali kitab suci dan umatnya tidak sama tauhidnya dengan nabinya, karena ayat di kitab suci hanya sekadar dibaca semua akan tetapi tidak diimani secara keseluruhannya. Contohnya di umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak yang ingkar dengan seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, yang artinya zatnya Tuhan dengan zatnya makhluk wajib berbeda dan memang berbeda. Akan tetapi kalian Tuhan kan yang beranggota badan dan yang bertempat. Selain itu kalian hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja, atau hanya iman sisi ayat Tuhan dekat saja, atau yang disebut tauhid bermata sebelah. Sabdanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman akan ada Dajjal yang membelah Imam Al-Mahdi jadi 2 bagian. Bagian yang satu hanya iman sisi ayat Tuhan di atas saja, dan satunya hanya iman sisi ayat Tuhan dekat saja.
satu golongan saja ada perbedaan dalam tauhidnya, seperti yang bersanad melalui Simbah Syekhona Khalil Bangkalan. Semua umat Islam sepakat Tuhan hanya satu dengan disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi pemahaman zatnya banyak perbedaannya, banyaknya perselisihan karena umat yang beragama ingkar dengan dirinya sendiri mempunyai jasmani dan rohani, dan iman mereka pahami dengan jasmani atau pikiran mereka yang dapat dipikirkan hanya sebatas zatnya makhluk. Zatnya Tuhan hanya dapat dipahami dengan rohani. Sesungguhnya iman dalil atau percaya kalau langit bumi seisinya atau semua alam, percaya kalau ada yang menciptakan, dan iman dengan yang menciptakan sudah menyelamatkan. Asal jauhi jangan sampai mempunyai prasangka membayangkan zatnya Tuhan seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau hampirnya diri sendiri. Ini dari arti seruan ayat ketuhanan yang ada di Al-Quran. Orang yang tidak percaya dengan ayat disebut kafir. Merah putih bersama hijau royo-royo akan menuju ke sana. Merah simbol dari jasmani yang melakukan syariat Islam, putih simbol jiwa kalian dan iman wilayahnya jiwa. Hijau royo-royo itu simbol ruh kalian yang ada janji dengan Tuhan. Orang-orang yang mau mengganti merah putih, kalian mengingkari diri. Orang yang ingkar dengan diri mokal dapat mengenal Tuhan. Yang ada hanya menuhankan diri atau menyamakan ruh dengan Tuhan. Sila ke-1 sampai ke sila ke-5 akan tercapai apabila orang-orang yang hidup di negeri ini mau kembali dengan Islam yang menjadi bekal dilahirkan. Apabila salah iman, amal ibadah terbalaskan. Wassalam.